Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menganalisis kesenjangan gender di Korea Selatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri, Salma Fatika Salini dengan NRP 5033201079. Lalu ada Rizal Esmadani dengan NRP 5033201041, ada Fatima Winona Firdaus dengan NRP 5033201051, dan Rania Damayanti dengan NRP 5033201075. Isu dan kasus terkait gender di Korea Selatan. Yang pertama, partisipasi angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung lebih rendah. Berikut data OECD yang menunjukkan di mana pada tahun 2019 hanya 53,5% perempuan yang berusia angkatan kerja yang bekerja. Selanjutnya, berikut merupakan data populasi penduduk yang menempuh pendidikan tinggi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan terdapat 52% laki-laki yang menempuh pendidikan tinggi, sementara perempuan hanya 47%. Selanjutnya adalah kesenjangan gaji. Data OECD pada tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan gaji yang didapat antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan mendapat gaji yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Pada data OECD menyebutkan adanya kesenjangan sebesar 32,5% antara rata-rata upah laki-laki dan upah rata-rata untuk perempuan. Selanjutnya adalah partisipasi wanita dalam lembaga pemerintah. Dikutip dari laporan IPU tahun 2014, rasio perempuan terhadap laki-laki yang menjadi anggota parlemen Korea masih di bawah rata-rata dunia, di mana Korea rasio representasi perempuan hanya 15,7%. Nama saya Salma Fatika Salini, dan di sini saya akan menjelaskan budaya stereotip gender di dunia kerja. Ada stereotip bahwa karena perempuan memiliki peran penting dalam mengurus keluarga, banyak perusahaan yang tak mempekerjakan wanita. Ini karena perusahaan takut wanita tersebut akan berhenti di perusahaannya jika akan menikah atau memiliki anak. Dan juga banyak pewawancara yang bertanya hal-hal yang tidak berkaitan tentang pekerjaan seperti menanya rencana menikah atau pelamar memiliki pacar atau sebagainya. Lalu selanjutnya ada kekerasan pada pasangan di Korea Selatan. Ini menurut studi Korean Institute of Criminology 1593 dari 2000 pria Korea Selatan mengaku pernah melecehkan pasangannya. Dari 1563 pria mengaku yang pertama ada 37,9% mengaku pernah melakukan pelecehan seksual, 36,6% melakukan pelecehan psikologis, 22,4% melakukan kekerasan fisik, dan 8,7% yang menimbulkan cedera. Dan kenapa hal tersebut terjadi? Menurut peneliti Hong Yong-oh, beliau mengatakan perilaku tersebut timbul karena budaya patriarki yang sudah sangat mengakar di Korea Selatan. Di Korea terdapat banyak kasus kekerasan terhadap istri imigran atau wanita dari luar Korea karena disebabkan angka rasisme di Korea yang sangat tinggi. Dalam survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2017, sebagian besar mengatakan mereka tidak memberitahu siapapun tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mereka derita. Mereka mengatakan mereka malu, tidak tahu siapa yang harus diberitahu, dan tidak mengharapkan adanya perubahan dengan melakukannya. Industri hiburan juga suka membesar-besarkan peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Biasanya menyampaikan karakteristik tertentu dan mereka diharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu untuk diberi label sebagai perempuan atau laki-laki. Meskipun perempuan sering menerima kekurangan dari masyarakat, laki-laki juga sering didiskriminasi dalam industri hiburan dengan penggambaran bagaimana laki-laki sebenarnya. Kemudian terdapat contoh dalam film Kim Ji Young, di mana dalam film tersebut tergambar jelas budaya patriarki dan feminisme. Sedari kecil ia sudah diremehkan karena terlahir sebagai perempuan, dan pada saat besar ia menjadi istri pun juga diremehkan oleh ibu mertuanya. Kemudian dalam hal agama, meskipun telah banyak terjadi perubahan setelah pesatnya perkembangan Korea Selatan, beberapa nilai dalam ajaran Konfusianisme masih dilakukan oleh orang Korea. Salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan peran
peran perempuan terutama dalam dunia kerja. Ada kejanggalan dalam pembagian pekerjaan di Korea dan terdapat diskriminasi terhadap pekerjaan perempuan di Korea Selatan. Lalu rencana kerangka kerja untuk kebijakan kesetaraan gender oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Latar belakangnya yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender secara lebih praktis dengan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Lalu visinya yaitu menuju kepada kesetaraan dan demokrasi berkelanjutan yang dibangun oleh perempuan dan laki-laki dengan goals yang akan dipaparkan selanjutnya. Goals yang pertama yaitu menciptakan infrastruktur sosial untuk keseimbangan kehidupan kerja dengan memberikan sertifikat manajemen ramah keluarga terbaik kepada perusahaan dengan yang menerapkan sistem family friendly dengan memberikan insentif seperti misalnya di Kota Busan. Insentif berupa pembebasan pajak selama 3 tahun pertama kepada perusahaan terkait. Lalu goals yang kedua itu meningkatkan lapangan kerja dan partisipasi sosial perempuan. Dengan peningkatan dan perluasan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Lalu dengan penetapan perluasan partisipasi perempuan untuk mencapai target 40% dalam hal partisipasi perempuan dalam komite pemerintah dari tahun 2017 hingga sekarang. Lalu goals yang ketiga yaitu perluasan pejabat publik perempuan di sektor publik. Implementasi rencana perluasan pekerjaan manajer wanita level 4 atau di atas dengan target 2017 sebesar 15%. Lalu penetapan sistem target manajer wanita di organisasi publik sejak Juli 2014 dengan target sebesar 18,8% di tahun 2017. Lalu goals yang keempat yaitu meningkatkan keselamatan dan kesehatan perempuan. Badan Kepolisian Nasional Korea telah membentuk unit penanggulangan serangan seksual pada tahun 2015 untuk memperkuat sistem investigasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.